Jadi kalau misalnya Pilpres harus 2 putaran, gimana dengan Kaisang? Apakah tidak bisa liburan dengan tenang? Atau apakah tidak bisa tidur dengan nyenyak? Rasanya mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kalau Pilpres harus 2 putaran. Orang yang terlalu ngotot untuk menang biasanya sangat takut untuk kalah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Pada hari Sabtu lalu, Kaisang selaku Ketua Umum PSI melakukan safari politik ke Salatiga. Di sana dia bertemu dengan Barisan Relawan Gigih Berani atau disingkat Bala Gibran. Saya tidak akan menjelaskan prosesnya gimana, siapa-siapa saja yang hadir di sana. Yang jelas, inti dari pertemuan itu adalah Kaisang mengucapkan terima kasih kepada relawan Bala Gibran yang berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dia titip Gibran supaya nanti bisa menang di pemilu, khususnya di Jawa Tengah dalam 1 putaran saja. Memang harus diakui, kubu Paslon 02 sedang gencar kampanye di Jawa Tengah karena berdasarkan fakta dan hasil pemilu, Pilpres dan Pilkada, Jawa Tengah adalah basis banteng, yaitu PDIP. Kekuatan ini sangat besar dan sulit ditembus siapapun. Makanya kubu Paslon 02 sedang gencar dan bahu-membahu supaya bisa meraup kemenangan di Jawa Tengah. Asumsi mereka adalah Jawa Barat milik Prabowo dan Jawa Timur sudah dalam genggaman karena Khofifah resmi mendukung Prabowo Gibran. Tinggal Jawa Tengah yang harus ditaklukkan. Tapi itu pemikiran versi mereka. Sedangkan bagi kita, apalagi kalau melihat hasil survei gila-gilaan, ambisi mereka itu terlalu tinggi hingga kedengaran konyol. Ambisi mereka adalah Pilpres 1 putaran, dan menurut saya ini terlalu ngotot. Begitu juga saat Kaisang berharap Prabowo Gibran dapat menang 1 putaran. Kaisang mengatakan dengan menang sekali putaran dan PSI lolos ke Senayan, dia bisa liburan dengan tenang. Dia mau liburan dengan tenang sambil menunggu Prabowo dan Gibran dilantik. Sambil menunggu caleg-caleg dari PSI dilantik sebagai anggota dewan. Berarti saat ini bisa dibilang Kaisang masih belum bisa tenang. Belum bisa menikmati liburan dengan tenang karena ada beban berat yang harus dipikul. Sejak diangkat sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang pasti akan dapat tekanan supaya bisa meloloskan PSI ke Senayan. Sebagai anak presiden, dia dianggap bisa mengangkat PSI ke level yang lebih tinggi, meskipun kenyataannya sampai saat ini PSI jadi makin runyam dan turun kelas. Dengan harapan menang pemilu 1 putaran, saya bisa merasakan Kaisang sangat pusing dan tertekan. Target ini kalau dipikir pakai logika sangat berat, bahkan impossible. Ini seperti berusaha menang lomba lari, tapi hanya dengan berjalan santai. Kaisang sepertinya diberikan tugas yang sangat berat meskipun baru pertama kali terjun ke politik. Memenangkan Gibran adalah pekerjaan yang bikin sakit kepala. Meloloskan PSI ke Senayan bikin pusing 7 keliling. Tiap hari memikirkan strategi yang pas untuk mencapai target, sampai-sampai mau liburan pun tidak tenang. Mau menikmati hidup pun tidak bisa tenang. Saya lagi-lagi merasa aneh. Kalau mau santai, ya santai aja. Mau liburan ya liburan aja. Kenapa harus tunggu sampai Prabowo Gibran menang Pilpres dan PSI lolos ke Senayan? Bukankah kata survei, Prabowo Gibran sudah hampir pasti menang Pilpres? Bukankah katanya peluang Pilpres 1 putaran sangat terbuka lebar? Harusnya, kalau memakai logika, Kaisang sudah bisa tenang mulai dari sekarang. Karena kemenangan sudah di depan mata, mungkin tinggal 1 inci. Jadi apalagi yang dipusingkan? Apa yang masih membuat tidak tenang? Saya betul-betul tidak paham. Kalau saya diprediksi bakal menang, saya bakal tidur dengan nyenyak dan langsung liburan. Tidak usah capek-capek sampai berkeringat, karena sudah hampir menang. Dari ucapan, harapan, dan kenyataan di lapangan, entah kenapa ada semacam tekanan yang terlalu berat untuk dia. Kayak tertekan gitu. Saya bisa maklum sih,
Kaisang tidak punya pengalaman politik yang panjang. Langsung diangkat menjadi ketua umum, lalu diberi target yang sangat sulit dicapai, yaitu memenangkan saudara sendiri dalam satu putaran dan meloloskan partai yang belum pernah lolos ke Senayan. Justru lebih masuk akal kalau Kaisang tidak bisa tenang karena jauh di lubuk hatinya agak sulit mencapai target itu. PSI sendiri berkali-kali melakukan blunder luar biasa. Para pendukung PSI dan juga ada buzzer yang ngomong ngawur di media sosial hingga membuat orang-orang muak. Yang terbaru adalah kasus salah input yang membuat pengeluaran kampanye partai cuma 180.000 aja. Selain itu ada juga salah satu politisi yang menuding Mahfud MD terkait isu pemakzulan terhadap presiden. Menurut saya, PSI mimpi terlalu ketinggian kalau mau lolos ke Senayan. PSI yang dulu berseberangan dengan Prabowo sekarang malah sangat akrab dan malah mendukung. Logika ini sulit saya cerna dari sisi manapun. Jadi kalau misalnya Pilpres harus 2 putaran, gimana dengan Kaisang? Apakah tidak bisa liburan dengan tenang? Atau apakah tidak bisa tidur dengan nyenyak? Rasanya mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kalau Pilpres harus 2 putaran. Orang yang terlalu ngotot untuk menang biasanya sangat takut untuk kalah. Entah apa yang akan terjadi kalau PSI gagal lolos ke Senayan dan Prabowo Gibran harus lanjut ke putaran kedua. Mungkin double pusing, double stres, double panik. Lihat aja hasilnya nanti tanggal 14 Februari nanti. Kalau target gagal tercapai, semua bakalan stres sakit kepala. Mau liburan pun tidak tenang. Belum lagi misalnya kalau Prabowo Gibran tumbang di putaran pertama. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai ini terjadi. Semua itu bisa terjadi kalau melihat gerak-gerik mereka yang terkesan panik dan ngotot menang satu putaran. Ini penggiringan opini supaya apa yang mereka takutkan tidak sampai terjadi. Belum lagi soal intimidasi, tekanan, dan ancaman yang diterima oleh kubu 2 paslon yang lain. Rakyat makin khawatir. Mereka juga tidak bodoh untuk membiarkan ini terjadi 5 tahun ke depan. Jargon politik santun dan riang gembira seolah cuma slogan basa-basi karena pada kenyataannya di lapangan banyak kasus intimidasi dan ancaman. Good luck buat PSI kalau bisa lolos ke Senayan, apalagi Prabowo Gibran yang mau menang satu putaran. Kalau gagal, tetaplah riang gembira. Jangan pusing apalagi tidak mau liburan. Healing itu bagus buat kesegaran pikiran dan jiwa. Begitu juga dengan Prabowo. Kalau misalnya kalah di Pilpres, semoga tetap bisa berjiwa besar dan legowo dengan kenyataan. Tetaplah menjadi gemoy dan joget di setiap kesempatan. Apapun yang terjadi, dijogetin aja. Jangan lepas topeng dan berubah menjadi garang, apalagi sampai gebrak meja. Masih ada kesempatan lain, 5 tahun lagi. Peluang selalu ada, asalkan jangan menyerah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.